Selamat pagi anak-anak kelas 9 yang saya cintai dan juga ibu banggakan. Pada kesempatan ini bersama dengan tim penyusun materi matematika SMP kelas 9 dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika tingkat SMP Kabupaten Cilacap, Ibu akan mempersembahkan materi untuk kelas 9 semester ganjil untuk tahun pelajaran 2020-2021. Materi kita yang pertama adalah tentang bilangan berpangkat. Mungkin dulu waktu di SD kalian juga sudah pernah mengenal apa itu bilangan berpangkat, tetapi mungkin belum terlalu detail. Akan kita bahas lebih lanjut di sini. Bilangan berpangkat dimulai dari pengertiannya bahwa perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan itu disebut sebagai bilangan pokok atau basisnya. Dan banyaknya bilangan pokok di dalam perkalian berulang disebut eksponen atau pangkatnya. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah dilambangkan A kali A kali A kali sampai dan seterusnya sama dengan A pangkat N. Jadi A-nya adalah sepangkat N faktor. Misalnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 5 kali berarti ditulis dengan 3 pangkat 5. Disebut perpangkatan dengan 3. Negatif 2 dikalikan negatif 2 sampai 4 kali, maka akan dituliskan negatif 2 dipangkatkan 4. Dapat disebut perpangkatan negatif 2. Untuk menghitung nilai perpangkatan, misalnya untuk yang pertama, kalau kita disuruh menyatakan suatu bilangan di dalam bentuk bilangan biasa, misalnya negatif 2 dipangkatkan 3 dan negatif 2 dipangkatkan 4, maka untuk negatif 2 dipangkatkan 3 kita akan menuliskannya negatif 2 kita kalikan sampai 3 kali. Sehingga menjadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Sehingga hasilnya negatif 8. Atau bisa juga dengan mudah kalian mengingat kalau suatu bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, dia hasilnya akan tetap menjadi negatif. Sebaliknya, negatif 2 dipangkatkan 4 akan kita tuliskan negatif 2 dikalikan sampai 4 kali. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 hasilnya 16. Negatif 2 dipangkatkan 4 berarti 4 adalah bilangan genap. Suatu bilangan negatif yang kita pangkatkan dengan bilangan positif atau genap, maka hasilnya akan menjadi positif. Yang kedua atau yang B, misalnya disuruh menyatakan perpangkatan negatif 0,3 dipangkatkan 2 dan 0,3 dipangkatkan 2 di dalam bentuk bilangan biasa. Yang pertama, negatif 0,3 dipangkatkan 2 akan kita tulis negatif 0,3 kali negatif 0,3. Jadi kita kalikan sebanyak 2 kali karena pangkat 2. Maka hasilnya 0,09. Ingat, bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, dia akan menjadi positif. Kemudian 0,3 dipangkatkan 2 sama
akan kita jabarkan jadi 0,3 kali 0,3 sebanyak 2 kali. Hasilnya juga tetap menjadi 0,09. Karena bilangan positif kali bilangan positif, hasilnya akan menjadi positif. Yang ketiga atau yang C, nyatakan perpangkatan negatif 0,3 dipangkatkan 3 dan 0,3 dipangkatkan 3 dalam bentuk bilangan biasa. Untuk yang pertama tadi bilangan negatif 0,3 dipangkatkan 3, maka negatif 0,3 kita kalikan sampai 3 kali. Maka menjadi negatif 0,3 kali negatif 0,3 kali negatif 0,3. Ingat, pangkatnya ganjil. Maka hasilnya akan menjadi negatif 0,027. Sedangkan 0,3 dipangkatkan 3 akan kita ubah menjadi 0,3 kali 0,3 kali 0,3 akan menjadi 0,027. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah operasi yang melibatkan perpangkatan. Misalnya, tentukan hasil operasi berikut. Yang pertama, 3 ditambah 2 dikalikan 5 pangkat 2. Di sini berarti kita bekerja di dalam bentuk penjumlahan dan bentuk perkalian di dalam operasi perpangkatan. Yang harus kita ingat adalah bahwa di dalam operasi bentuk aljabar yang sudah pernah kita pelajari, berlaku mana yang lebih kuat. Bahwa kita mengenal tambah, kurang, kali, bagi. Tambah dan kurang itu setingkat, kali dan bagi juga setingkat. Mana dahulu yang kita dahulukan? Maka 3 ditambah 2 kali 5 pangkat 2 akan kita tulis menjadi 3 ditambah 2 kali 5 pangkat 2 adalah 25. Langsung kita gantikan 25. Maka sama dengan, ingat, yang kita kerjakan 2 kali 25 dulu, bukan 3 ditambah 2. Karena 2 dikali 5 adalah perkalian lebih kuat daripada penjumlahan. Sehingga menjadi 3 ditambah, tadi 2 kali 25 adalah 50. Sehingga 3 ditambah 50 hasilnya 53. Kemudian yang berikut, 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Di sini ada operasi pembagian. Operasi pembagian lebih kuat daripada penjumlahan. Maka nanti yang kita kerjakan dulu adalah pembagian dulu. 4 pangkat 3, 64. Kita tuliskan 64. Dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2 adalah 9. Yang kita kerjakan dulu adalah 64 dibagi 8. Hasilnya 8. Baru kita tambahkan dengan 9. Sama dengan 17. Kemudian, yang berikutnya, nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Nah, ini nanti kalian tinggal membuat dari persoalan ini dibuat menjadi bilangan pokoknya adalah misalnya 3 pangkat 8. Bilangan pokoknya berapa? Dia adalah 3. Nah, tinggal kalian jabarkan menjadi 3 sampai sekian kali. Tinggal pangkatnya berapa. Kemudian, kalau kita disuruh nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 10. Basis itu sama saja dengan bilangan pokok. Kita ambil salah satu contoh yaitu A 1000. Jika kita nyatakan dengan basis 10, maka 1000 akan kita ubah menjadi 10 kali 10 kali 10 sebanyak 3 kali. Sehingga akan menjadi 10 pangkat 3. Dan seterusnya silakan kalian jawab nanti yang B
C maupun D. Kemudian yang berikutnya, tentukan hasil dari operasi berikut ini. Di sini ada 5 soal yang Ibu berikan. 5 soal ini menyangkut operasi penjumlahan, perkalian, juga ada pembagian. Ingat anak-anak bahwa di dalam operasi bentuk aljabar sama saja juga di sini tambah kurang itu setara, kali dan bagi juga setara. Jika mereka bersamaan antara misalnya yang A ada tambah ada kali, yang kita dahulukan dulu adalah yang bentuk perkalian, baru kita jumlah. Sedangkan kalian lihat yang nomor D. Di depan ada bentuk kurung, tanda kurung, di belakang ada tanda pembagian. Ingat bahwa di dalam tanda kurung itu yang kita prioritaskan harus dicari lebih dahulu. Sehingga kalian cari nanti yang di dalam kurung berapa, baru kita bagi, dan seterusnya. Silahkan nanti kalian isi sebagai latihan. Ya, mungkin itu yang perlu kalian ketahui. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Maka silakan dari latihan soal yang ada, kalian bisa mencoba sendiri dan nanti silakan hasil itu kalian kumpulkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin itu saja dari Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa, silahkan kalian bisa sambil ditanyakan. Dan silahkan apa yang kalian pelajari saat ini, pelajari sungguh-sungguh dan latihan, pasti akan bisa. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Kita belajar dari rumah. Terima kasih.